Oke, saudara-saudara, ya kalau kita melihat memang ini adalah buku yang disebut Menjelajah Perjanjian Lama, tentu saja berbeda dengan Commentary ya. Kalau Commentary itu kemudian mau melihat sebuah kitab itu secara mendetil, tetapi di sini kita melihat bahwa namanya juga menjelajah, maka kitab-kitab sejarah ini kemudian ditelusuri dengan apa? Dengan banyak hal yang sebenarnya sangat baik. Ya, sehingga kalau kita melihat isi secara garis besar, nah saya mau melihat beberapa bab. Bab pertama, saudara, ini berbicara apa itu kitab sejarah. Ya, jadi apa itu kitab sejarah? Di mana ini merupakan tinjauan terhadap studi akademik terkini, yaitu memperkenalkan sejarah serta studi akademik terkini dan kontemporer mengenai kitab sejarah. Nah, yang menarik di sini misalnya kitab sejarah dikatakan di dalam konteks timur dekat kuno. Kita tentu saja tahu ya, orang Israel hidup di dalam konteks timur dekat kuno, ancient Near East. Karena itu ketika kita mau mengerti apa yang dikatakan Alkitab, kita perlu melihatnya di dalam konteks demikian. Kemudian kitab sejarah juga sebagai teks-teks literer. Nah, di sini kita melihat bahwa ini adalah salah satu hal yang sangat menarik mengenai kitab ini, yaitu membahas baik kritik literer maupun kritik narasi. Nah, untuk saudara yang mungkin tidak familiar ya, pendekatan kritik literer itu mencakupi misalnya kritik sumber, kritik bentuk, dan kritik redaksi. Dan ini adalah pendekatan-pendekatan yang mendominasi studi Perjanjian Lama pada sebagian besar abad ke-20. Ya, kita fokuskan dulu kepada pendekatan kritik literer. Nah, di sini sedikit saya mengutip sedikit apa yang dikatakan di sana ya. Kritik sumber misalnya adalah analisis mendetil terhadap teks-teks biblika dengan tujuan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian yang menyusunnya. Ya, jadi dari teks itu kemudian diperkirakan apakah ada sumber-sumber yang berbeda yang menyusunnya, baik sumber-sumber maupun perubahan editorial. Nah, kemudian kita melihat kritik sumber memberi perhatian khusus pada pengulangan, celah, perbedaan perspektif, inkonsistensi, dan kontradiksi. Dengan melihat itu, adanya pengulangan, adanya inkonsisten, berarti itu sumber yang berbeda. Itu pada dasarnya kritik sumber. Kritik bentuk membedakan klarifikasi atau tipe-tipe atau genre dari teks yang berbeda. Seperti ada genre saga, genre legenda kenabian, etiologi, perkataan wasiat, dan laporan peperangan. Nah, ketika suatu genre misalnya telah diidentifikasi, kemudian para ahli itu melihat bahwa mereka bisa dengan cukup akurat menunjukkan kapan teks itu diberikan atau digunakan. Nah, kritik redaksi melihat pada pengeditan yang dilakukan. Jadi dianggap bahwa ada orang yang mengeditnya dengan bisa ada lapisan-lapisan pengeditan yang berbeda. Nah, ini adalah pendekatan yang sangat populer ya di sebagian besar abad ke-20. Tapi kemudian kita melihat kritik narasi. Nah, saudara, kritik narasi muncul sejak kira-kira 30 tahun yang lalu. Jika para ahli kritik yang lain melihat adanya inkoherensi, yaitu ketidakkonsistenan literer yang besar atau kecil, yang dapat dijelaskan dengan teori kepenulisan yang jamak, maka para ahli kritik narasi cenderung melihat adanya seni yang merefleksikan maksud dari kepenulisan yang tunggal. Jadi kritik narasi tidak melihat ya bahwa adanya pengulangan menunjukkan sumber yang berbeda, tetapi misalnya adanya pengulangan mau menunjukkan penekanan tertentu atau seni sastra tertentu. Nah, penulis buku ini memilih narasi literer yang berupa kritik narasi. Ya, tetapi tetap kritik sumber dan selainnya juga dibahas. Nah, ini adalah bagian dari bab pertama. Tapi kita ke atas lagi. Nah, selain daripada pendekatan atau kitab sejarah sebagai teks-teks literer, maka kitab sejarah ini juga dilihat sebagai dokumen historis. Karena itu, apakah kitab sejarah adalah tulisan sejarah? Ya, dan kemudian juga dilihat dibandingkan juga dengan galian-galian arkeologi yang ada. Nah, jadi itu pada dasarnya merupakan bab pertama. Nah, kemudian kita melihat bab kedua, tadi yang seperti kita lihat ya betapa sebenarnya sejarah Israel itu di dalam konteks timur dekat kuno.
Karena itu di dalam bab kedua ini kita melihat memberikan ya tulisan mengenai Timur Dekat kuno dari tahun 1550 sebelum Masehi, tolong diturunkan ke bawah ya, sampai tahun 63 sebelum Masehi. Kenapa fokus dimulai pada tahun 1550 sebelum Masehi? Karena ini menandai awal dari zaman perunggu. Dan kalau kita melihat misalnya terutama mulainya sejarah Israel ya, Keluaran itu ada yang mengatakan itu abad ke-15 sebelum Masehi, ada yang mengatakan abad ke-13 ya. Jadi 1550 ya, itu kira-kira seratusan tahun sebelumnya. Sedangkan nanti tahun 63 sebelum Masehi adalah tahun penaklukan Yerusalem oleh Panglima Romawi yang bernama Pompei, yang memulai periode penguasaan Romawi atas Palestina yang berlanjut hingga era Kristen ya, sehingga bab 2 ini menunjukkan apa yang terjadi di dalam Timur Dekat kuno di dalam masa-masa tersebut. Nah, kemudian dengan cepat kita melihat bab 3 tentu saja. Kemudian karena ini kitab-kitab sejarah berbicara tentang kitab Yosua, bab 4 kitab Hakim-Hakim, bab 5 1 dan 2 Samuel, bab 6 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, kemudian bab 7 berbicara tentang Yosua sampai raja-raja dengan teori historiografi Deuteronomistik ya. Kemudian bab 8 kitab Rut, bab 9 kitab Ester, bab 10 Esra dan Nehemia, kemudian bab 11 1 dan 2 Tawarik. Nah, kalau saudara menghafal mengenai isi dari Alkitab kita Perjanjian Lama, maka saudara akan merasa kok aneh susunannya. Dan memang kalau kita saudara perhatikan, susunan kitab ini adalah menurut Alkitab Ibrani. Ya mungkin di antara kita ada yang tidak mengerti bahwa susunan Alkitab kita di LAI maupun susunan Alkitab ya di versi-versi Inggris itu bukan seturut dengan Alkitab bahasa Ibrani tetapi seturut dengan Septuaginta. Septuaginta adalah Alkitab PL yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan Septuaginta mencoba lebih mengkronologiskan dari kitab-kitab itu. Tapi ini disusun menurut ya Alkitab Ibrani. Jadi jangan heran kalau susunannya agak berbeda. Karena kalau kita kan kitab Rut itu sesudah Hakim-Hakim ya. Tapi di sini Rut, Ester, Esra, Nehemia, dan 1 dan 2 Tawarik, kenapa kemudian diletakkan di belakang? Karena di dalam susunan Alkitab Ibrani tidak termasuk dalam kitab nabi-nabi, tetapi dimasukkan dalam kitab tulisan. Nah, tadi saya mengatakan ada bab 7, ya, adalah pembahasan tentang Yosua sampai raja-raja dan teori historiografi Deuteronomistik. Nah, apa itu? Kalau kita melihat ya sejarah Deuteronomik atau Deuteronomistik itu adalah konstitusi teoritis modern yang berpandangan bahwa kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Samuel dan Raja-Raja merupakan sebuah karya tunggal ya. Jadi ditulis sebenarnya oleh satu orang yang disatukan dengan kesamaan bahasa, daya, isi yang mendasar dan sebagainya. Nah, walaupun sebenarnya dalam buku ini mempertanyakan apa yang dikemukakan dalam sejarah Deuteronomik, tetapi karena teori ini cukup berpengaruh ya pada penanggalan dan penggalian terhadap kitab sejarah, maka dibahas secara khusus di dalam bab 7 tersebut. Nah, kemudian kita melihat selain daripada bab-bab yang membahas tentang pasal-pasal itu ada ditambahkan daftar ilustrasi. Sehingga ada peta misalnya kerajaan Assyria, wilayah suku-suku Israel, kerajaan Daud dan lain-lain ya. Jadi membantu kita untuk misalnya mengetahui petanya. Kemudian juga ada tabel tertentu para hakim Israel, kronologi pada para hakim menurut Kitchen dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat ada yang disebut daftar panel. Ada panel pikirkanlah tentang, ada panel menggali lebih dalam, dan ada panel lainnya.
Nah, saudara-saudara, ternyata panel-panel ini tidak membahas topik secara tuntas, ya, tetapi supaya kita pikirkan lebih dalam dan kita mencari tahu lebih lanjut. Jadi di dalam panel-panel ini kadang-kadang kemudian diberi petunjuk-petunjuk supaya kita memikirkan, ya, dan supaya kita kemudian mencari buku-buku lain untuk membahasnya. Nah, panel pikirkanlah tentang yang mengusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi atau diskusi yang dapat dijawab dengan relatif cepat, ya, sehingga kita mungkin kemudian berdasarkan apa yang dikatakan di dalam panel tersebut kemudian bisa memikirkannya. Nah, panel menggali lebih dalam. Nah, ini yang kelihatannya membutuhkan lebih banyak penelitian dan refleksi, ya. Jadi memang berdasarkan apa yang ditulis kita mungkin belum tahu jawabannya. Karena itu kita perlu menggali lebih dalam lagi. Nah, pembacaan buku tafsiran atau artikel dalam Kamus Alkitab dapat membantu dalam membahas isu-isu yang diangkat dalam panel-panel ini. Nah, saya berikan contoh, ya, tentu saja yang ada di dalam buku ini panel-panelnya jauh lebih banyak. Nah, saudara-saudara, saya berikan contoh, misalnya panel-panel ini membicarakan tema-tema yang menarik, yang sering sekali menjadi pertanyaan kita ketika membaca Alkitab. Saya berikan contoh beberapa di antara misalnya Nasar Yefta, ya. Kan kita tahu kan Nasar Yefta bernasar akan mempersembahkan siapapun yang pertama kali keluar menyambutnya sebagai korban bakaran. Kemudian roh jahat dari Yahweh, ya, ini juga sering sekali merupakan pertanyaan kita. Pemanggilan arwah oleh Saul misalnya. Kemudian kemuliaan Salomo, fakta atau fiksi, karena ternyata catatan tentang Salomo itu tidak ada di dalam catatan ekstra biblika, sehingga kemudian timbul pertanyaan, jangan-jangan itu hanyalah fiksi. Kemudian anak-anak dan beruang, yaitu pada zaman Elisa, ya, di mana Elisa mengutuk dan Allah kemudian mengirim 2 ekor beruang untuk kemudian mencabik-cabik anak-anak tersebut. Kemudian Esther dan Mordekai, orang yang berkompromi atau orang Yahudi yang setia. Bagi saudara yang mungkin tidak sadar, ya, ada komentari-komentari yang tidak melihat Esther dan Mordekai sebagai umat yang setia, tetapi melihat mereka sebagai orang yang berkompromi. Nah, ini pun kemudian muncul di dalam panel untuk kemudian kita pikirkan lebih dalam. Dan tentu saja panel-panel ini ditempatkan pada bab-bab yang berkaitan, ya, saudara, sehingga kalau misalnya Esther dan Mordekai, tentu saja itu kemudian diberikan pada waktu pembahasan tentang kitab Esther. Nah, sekarang kita masuk mengenai pembahasan kitab-kitab, di mana saya mau supaya kita melihat dengan sedikit mendetil. Nah, saya berikan contoh satu kitab saja, yaitu kitab Yosua. Sehingga pembahasan kitab Yosua dimulai dengan, ya, dimulai dengan pendahuluan. Tolong di screen-nya, ya, dikebawahkan. Kita melihat pendahuluan, kemudian ada garis besar, ya, sehingga kita bisa melihat garis besar dari kitab Yosua pasal 1 sampai pasal 3 ayat 35 menyeberang ke Kanaan, kemenangan awal. Pasal 9 sampai pasal 12 kemenangan lebih lanjut dan rangkuman. Pasal 13 sampai 21 pembagian tanah, dan pasal 22 sampai 24 kesimpulan. Kemudian ada tema-tema utama. Kemudian ada isu-isu kritik literer, isu-isu historis, perang dan pembunuhan, kitab Yosua di dalam kanon, dan bacaan lebih lanjut. Nah, saya berikan sedikit lebih detail, ya. Jadi kita melihat pendahuluan misalnya, ya, untuk kitab Yosua. Pendahuluan membicarakan inti daripada kitab ini. Misalnya Israel memasuki Kanaan, mengalahkan penduduk Kanaan dalam serangkaian pertempuran, dan membagi-bagi tanah di antara mereka. Ya, jadi ini merupakan inti dari kitab Yosua. Kemudian di dalam pendahuluan juga diberikan tipe penulisan, di mana misalnya dalam kitab Yosua terutama adalah narasi, perkataan, dan daftar. Jadi ada daftar raja-raja yang dikalahkan, wilayah-wilayah suku, dan sebagainya. Kemudian garis besar itu membahas struktur kitab tersebut dan isi yang dikisahkan di dalam setiap bagiannya, ya. Jadi diberikan
isi daripada apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Walaupun tentu saja tidak selengkap seperti kalau komentari, karena tentu saja ya halaman-halamannya sangat terbatas, tetapi cukup baik memberikan kita inti daripada isi-isi tersebut. Nah, yang menarik juga seperti yang tadi saya katakan dalam pembahasan isi ada beberapa bahasan yang secara khusus diberikan. Karena itu saya berikan contoh dalam kitab Yosua, berbicara tentang tadi panel pikirkanlah tentang dibahas tentang murka Allah ya, dinyatakan ini adalah antropopatisme, yaitu kita memberikan emosi manusia kepada Allah. Nah, panel menggali lebih dalam untuk kitab Yosua misalnya ada pembahasan tentang krem. Krem itu di bahasa Indonesia LAI adalah dikhususkan untuk dimusnahkan dan dosa akan yang mengakibatkan seluruh Israel dihukum dan keluarganya dihukum mati. Itu adalah karena Yeriko adalah krem, saudara-saudara ya. Yeriko itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Kemudian Allah membuat hampir semua Kanaan menjadi keras supaya mereka tidak mendudukkan diri pada Israel seperti Gideon dan kemudian dimusnahkan. Ini tentu saja merupakan pernyataan yang membingungkan. Maksudnya apa Allah membuat semua Kanaan menjadi lebih keras? Nah, kemudian ada di dalam bahasan kitab Yosua juga penambahan informasi perbandingan catatan penaklukan dalam kitab Yosua dengan catatan penaklukan timur dekat kuno. Jadi ini adalah contoh bagaimana di dalam pembahasan kitab Yosua selain tentu saja ya dibahas mengenai isi daripada kitab Yosua, hal-hal yang menarik itu kemudian juga dibahas atau setidak-tidaknya diungkit ya, dinyatakan untuk supaya kita gali lebih dalam. Nah, kemudian kan tadi di dalam kitab Yosua setelah garis besar itu ada tema-tema utama. Nah, tema-tema utama membahas dengan singkat beberapa tema yang penting dalam kitab tersebut. Misalnya dalam kitab Yosua, tanah, kehadiran Yahweh, keamanan, ketaatan atau ketidaktaatan, hukum Musa, belas kasihan dan kehancuran, kepemimpinan Yosua, Israel ya, sehingga kita kemudian bisa mengerti, oh apa sih yang kemudian menjadi tema utama dalam kitab ini. Nah, setiap kitab kemudian tadi ada isu-isu kritik. Nah, isu kritik literer mencakupi juga perdebatan tentang sumber, penanggalan, kepenulisan, pengeditan. Di mana dalam bagian ini argumentasi dari para ahli diberikan ada yang singkat, ada yang cukup mendetil. Ya, jadi ahli ini mengatakan ini dan penulis juga kemudian memberikan misalnya sanggahan daripada ahli-ahli yang lain. Ya, sehingga bagi yang senang dengan ya mengenai kritik sumber dan sebagainya, ini tentu saja sangat membantu, banyak sekali informasi yang diberikan. Isu historis membahas konteks historis dari kitab yang dibahas. Misalnya, Kanaan berada di bawah kuasa Mesir dari pertengahan abad 15 sampai sekitar 1160 sebelum Masehi. Kemudian juga ada pembahasan apakah kitab Yosua sebagian besar fiksi ketika mengatakan mengalahkan Yeriko dan Ai. Tetapi sekarang menurut para ahli mana tuh Yeriko dan Ai, benar nggak sebenarnya itu adalah kota-kota yang ada pada waktu itu misalnya ya. Kemudian apa yang dipermasalahkan pada zaman kita juga coba diangkat. Sehingga dalam kitab Yosua ada pembahasan tentang perang dan pembunuhan. Karena ini memang sering sekali menjadi isu ya. Kok boleh sih ada perang dan pembunuhan? Bukankah Tuhan kemudian menyuruh jangan membunuh misalnya? Nah, sedangkan kalau kitab Yosua dalam kanon membahas rujukan peristiwa dalam kitab Yosua dalam kitab-kitab lainnya ya, bagaimana kitab Yosua itu dikutip misalnya di dalam kitab-kitab lainnya. Nah, kemudian saya akan memberikan bagian-bagian kitab yang lain cuman sedikit saja contoh-contoh menarik dari kitab-kitab lain karena memang keterbatasan waktu, saudara-saudara ya. Sehingga kitab Hakim-Hakim misalnya menunjukkan bahwa kitab itu tidak dituliskan secara kronologis. Dan memang bagi kita yang belajar Alkitab ya, kita memang mengerti bahwa catatan-catatan dalam Alkitab tidak boleh kita asumsikan diberikan secara kronologis.
Kan itu di dalam kitab Hakim-Hakim misalnya, dalam bagian ini dikatakan pasal 17 sampai 21 disebut sebagai narasi-narasi dari awal periode Hakim-Hakim. Padahal di dalam kitab Hakim-Hakim itu adalah 5 pasal yang terakhir. Kenapa disebut sebagai awal periode? Karena memang di dalam 5 pasal ini ada 2 peristiwa, dan peristiwa pertama itu ada cucu Musa, sedangkan peristiwa kedua ada cucu Harun, di mana tentu saja mereka hidup pada awal periode Hakim-Hakim dan bukan akhir. Kemudian mengenai 1 Samuel misalnya, ya. Jadi dalam pembahasan itu ada isu-isu yang diperdebatkan dan isu juga diangkat. Jadi di dalam 1 Samuel misalnya adanya pemikiran, ada tulisan dari penulis yang pro monarki dan yang anti monarki. Kenapa? Karena kan kita tahu ketika rakyat meminta raja, Tuhan murka dan mengatakan mereka menolak dia sebagai raja. Sehingga kemudian ada perdebatan, ternyata kitab 1 Samuel ada 2 sumber yang sebenarnya bertolak belakang, pro monarki dan anti monarki. Nah, dan penulis dalam buku kita ini menunjukkan ketidaksetujuan akan hal tersebut ya. Jadi penulis sebenarnya mengatakan tidak ada yang namanya anti monarki dengan memberikan alasan-alasannya. Yaitu bukan ada penulis yang anti monarki, tetapi bahwa kemarahan Tuhan adalah karena umat meminta raja dengan motivasi yang salah. Nah, dalam kitab Raja-Raja ada pembahasan tentang kitab Raja-Raja dan teks-teks ekstra biblika. Saudara, teks-teks ekstra biblika artinya adalah catatan-catatan yang di luar Alkitab. Kitchen misalnya mendiskusikan dengan mendetil korelasi antara teks-teks biblika dan ekstra biblika untuk periode Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia mendaftarkan semua raja-raja asing yang disebutkan dalam kitab Raja-Raja Tawari dan sebagian teks kenabian, serta sebaliknya, yaitu semua referensi kepada raja-raja Israel dan Yehuda dalam teks-teks ekstra biblika, yaitu teks dari Mesir, Aram, Moab, Assyria, dan Babilonia. Dan juga menyertakan catatan lokal, yaitu berupa inskripsi, ostrakon, yaitu catatan dalam pecahan keramik ya, dan materai tanah liat dari Palestina. Ia kemudian membandingkan berbagai rangkaian teks dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini sangat menarik ya, Saudara. Pertama, dari 20 penguasa asing yang disebutkan dalam teks-teks biblika, pada utamanya dalam kitab Raja-Raja, ada 17 atau 18 raja juga disebutkan dalam teks-teks ekstra biblika. Kedua, dari tahun 853 sebelum Masehi dan seterusnya, ketika teks-teks ekstra biblika, khususnya dari Assyria dan Babilonia mulai merujuk kepada raja-raja Israel dan Yehuda, 9 dari 14 raja Israel dan 8 dari raja Yehuda namanya disebutkan dalam teks-teks tersebut. Ketiga, urutan para penguasa asing dan para penguasa Israel Yehuda dalam kitab Raja-Raja sesuai dengan urutan dalam teks-teks ekstra biblika dengan sama persis. Penemuan yang sangat luar biasa ya, yang menunjukkan dan menegaskan betapa catatan Alkitab kita ternyata sangat benar secara sejarah. Kemudian dalam kitab Rut misalnya ada pembahasan tentang kitab Rut dan hukum biblika, karena kitab Rut berbicara tentang hukum pernikahan ipar atau pernikahan levirat dan konsep penubusan yang berkaitan dengan Taurat ya. Jadi menurut saya ini adalah buku yang sangat baik untuk kita baca, sehingga kita kemudian mulai mempunyai konsep mengenai latar belakang dari buku ini dan apa yang kemudian menjadi fokus daripada buku tersebut dengan perdebatan-perdebatan yang sangat up to date ya mengenai penulisan, penanggalan kritik sumber, kritik ini dan sebagainya, sehingga buku ini sangat baik untuk kita-kita yang mau mempelajari kitab sejarah. Oke, saya berikan pada host. Ya, terima kasih Bu untuk penjelasan yang sudah diberikan tentang buku Menjelajah Perjanjian Lama jilid yang kedua ini. Ada tambahan mungkin dari editorial, sudah bergabung di ruang Zoom ini ada Bapak Yahya Kristianto, beliau adalah
kepala bagian dari tim redaksi atau editorial di SU Indonesia. Silahkan Pak. Suaranya tidak terdengar Pak. Pak, sekarang terdengar? Ya. Ya, ya. Selamat sore, Bu Inawati, Bapak Ibu sekalian. Saya akan hanya menambahkan sedikit tentang semua yang sudah diterangkan Bu Inawati secara jelas gamblang. Buku ini menjelajah Perjanjian Lama Jilid 2. Kami secara internal di kantor menyebutnya MPL 2 karena seri ini terdiri seluruhnya dari 6 buku. Jadi kalau setiap kali harus menyebutkan menjelajah perjanjian terlalu panjang, karena ada menjelajah perjanjian lama dan menjelajah perjanjian baru. Menjelajah perjanjian lama sendiri terdiri dari 4 jilid. Yang sudah kami terbitkan adalah jilid 1 dan jilid 2. Jilid 2 yang kita bahas malam ini oleh Ibu Inawati. Dan buku menjelajah perjanjian baru itu terdiri dari 2 jilid. Itu sudah terbit dan sudah pernah kita bedah dalam acara SBSUI juga. Nah, buku ini MPL 2 ini secara pribadi saya ingin mengatakan bahwa buku ini sangat menarik. Seperti yang tadi Bu Inawati juga katakan, buku ini menarik. Bukan bermaksud apa-apa, tetapi memang isinya luas. Dari setiap kitab, dari pasal pertama hingga pasal terakhir diulas, diceritakan dan diuraikan dengan berbagai penjelasan. Saya akan beri contoh, misalkan bab 9 itu tentang kitab Esther. Kita tahu tentang cerita Esther yang diawali dengan Raja Ahasveros mengadakan perjamuan, kemudian meminta Ratu Wasti untuk tampil di depan tamu-tamunya, tetapi kemudian Ratu menolak, dan akhirnya muncul Esther sebagai pengganti Ratu Wasti, dan kemudian akhirnya muncul ada Haman, ada Mordekai, tokoh-tokoh yang kita kenal, dan Haman yang mempunyai keinginan untuk membasmi orang Yahudi dengan pertama mengeksekusi Mordekai, tetapi semua yang direncanakan itu gagal semua. Yang terjadi adalah yang sebaliknya, yang menurut penulis buku ini dia menceritakan kitab Esther seperti kalau kita baca di dalam Alkitab apa adanya seperti itu. Tetapi penulis buku ini menambahkan begitu banyak referensi, ada ayat, ada buku-buku referensi yang lain yang ditambahkan dengan ulasan dari penulis sendiri, sehingga sewaktu kita membaca khususnya kitab bab tentang kitab Esther ini, yang saya merasa terkesan, penulis buku ini memberikan gambaran yang begitu jelas, begitu detail, sehingga siapapun saya rasa pembaca yang awam tentang Esther, begitu membaca bab ini akan mendapatkan gambaran yang cukup lengkap, bukan hanya tentang kisah Esther itu sendiri, tetapi alasan-alasan kenapa peristiwa itu terjadi, kenapa satu peristiwa saling berkaitan dengan yang lain. Dan dikatakan juga oleh penulis ini rencana manusia yang ternyata gagal, rencana Haman yang hendak melakukan kejahatan ternyata gagal karena yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Itu seperti kisah Yusuf, dan itu seperti kalau di masa kita sekarang seperti adegan-adegan yang dimunculkan dalam sinetron-sinetron. Jadi sinetron-sinetron mungkin mencontoh dari Alkitab juga, salah satunya mungkin dari kitab Esther ini. Nah, itu yang saya ingin tekankan, bahwa buku ini menariknya seperti itu. Salah satunya dari uraian penulis yang bukan sekedar memberikan uraian penafsiran, tetapi memberikan begitu banyak referensi dari buku ataupun dari ayat-ayat Alkitab sendiri. Itu yang
ingin saya tambahkan. Kemudian untuk bukunya sendiri, seperti tadi dikatakan oleh Bu Inawati bahwa seluruh Alkitab, seluruh perjanjian, seluruh kitab sejarah dalam perjanjian lama dikupas. Ini memberikan gambaran yang cukup lengkap untuk kita bisa mengerti tentang sejarah. Pada umumnya mungkin orang sudah kurang tertarik kalau mendengar kata sejarah, tapi dari uraian di dalam buku ini, pembaca bisa dibangkitkan rasa ingin tahunya untuk mengetahui apa sih isinya kitab ini, kenapa tokoh-tokoh ini melakukan apa yang mereka lakukan di dalam setiap peristiwa di dalam masing-masing kitab. Jadi ini cukup menarik, dan buku ini memang mungkin buat orang-orang tertentu bisa dirasa berat dalam arti memang bobotnya cukup berat karena 514 halaman. Tetapi saya rasa dari uraian yang disampaikan penulis, isinya sendiri tidak terlalu berat, tetapi justru menarik, mengundang kita untuk membaca lebih lanjut apa yang akan diuraikan di halaman berikutnya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, saya tambahkan aja. Terima kasih Pak Edwin. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Kalau boleh tahu Pak, ini bukunya tebalnya berapa halaman Pak ya? 514 halaman. 514 ya, cukup tebal ya. Tebal. Dan Sekitar tentunya ini 2,5 senti. Ini masih seri kedua ya, yang membahas khusus tentang kitab-kitab sejarah, dan berarti akan ada seri-seri selanjutnya sampai pembahasan Alkitab ini tuntas gitu ya Pak ya? Iya, jadi ini adalah buku keempat dari seri menjelajah perjanjian lama dan baru. 2 buku lagi yang belum kita terbitkan adalah MPL 3 dan 4, itu tentang Mazmur dan surat dan kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi dan Mazmur. Ya, baik, terima kasih Pak. Jika ada sahabat Esi yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan tentang buku ini atau mungkin tentang isinya seperti apa. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Indah, kalau boleh mungkin menjelaskan sedikit ya. Apakah buku ini cocok untuk pembaca awam atau ya mungkin jemaat awam seperti itu, orang-orang yang hanya ingin tahu tentang Alkitab, atau juga buku ini hanya untuk orang-orang yang studi teologi? Nah, kalau secara keseluruhan kelihatannya memang lebih tepat untuk yang studi teologi. Karena kemudian ada kritik sumber, kritik apa yang kemudian para awam kayaknya aku udah mau tahu dah itu ya. Tapi selain itu sebenarnya apa yang dibahas itu sangat baik untuk awam. Jadi mungkin kalau untuk awam ada bagian-bagian terutama berbicara tentang kritik literer yang ini ngomong ini bicara ini yang kita tidak baca sehingga kita tidak tahu apa yang diperdebatkan ya. Dan memang cukup mendetil dan cukup mungkin membingungkan kalau kita tidak mengerti apa yang dibahas. Tapi itu kan sebenarnya bisa tidak usah dibaca. Jadi bagian lainnya sangat menarik. Jadi memang mungkin kalau untuk awam ada bagian-bagian yang agak membingungkan, terutama ketika berbicara tentang penanggalan, ketika berbicara tentang ya kritik sumber dan sebagainya. Tapi itu kan sebenarnya bisa diabaikan. Sedangkan isinya sendiri itu sudah memberikan kita ringkasan yang baik mengenai apa yang ada, dan seperti saya katakan, apa yang misal di dalam panel menggali lebih dalam itu sering sekali merupakan pertanyaan dari semua orang Kristen ya, bukan hanya mereka yang akademisi tetapi juga orang-orang awam yang kemudian bisa ada yang kemudian bisa kita langsung jawab dengan lebih cepat atau kemudian membuat kita bertanya kepada hamba Tuhan atau menggali lebih dalam. Jadi apakah buku ini bisa dipakai untuk awam? Bisa ya, walaupun ada hal-hal yang mungkin agak membingungkan. Ya, kalau untuk bagian-bagian panel itu Bu, apakah itu memuat tentang tafsiran ataukah memang lebih ke arah ada isu-isu tertentu yang sering sekali membuat kita bertanya.
Jadi bukan soal penafsir, misalnya roh Samuel, kan Ya, pertanyaan yang sering itu roh Samuel atau bukan nih? Nah, memang di dalam panel-panel itu tidak selalu memberi jawaban, karena memang dikatakan panel ini bukan membahas topik itu secara tuntas. Tapi kan kemudian membuat kita bisa memikirkan, atau kita kemudian yang kalau tidak sadar, oh ternyata ya ada hal-hal yang perlu kita pikirkan nih dalam kitab ini tentang ini dan itu gitu. ya berarti ini tidak membahas tentang teologi gitu Bu ya. Apalagi kalau tadi seperti yang tentang Roh Samuel itu kan memunculkan banyak perdebatan teologi ya. Tidak tidak. Jadi bukannya kemudian memunculkan, banyak perdebatan teologi, tetapi sebenarnya panel-panel itu terutama mau supaya kita merefleksikan dan kita kemudian mungkin lebih memikirkan, ya. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan dari sahabat SU? Ini ya beberapa peserta sepertinya adalah mahasiswa-mahasiswa teologi, mungkin tertarik dengan buku ini, ingin mencari tahu lebih jauh sebelum ya nanti pasti akan kami tawarkan kepada sahabat SU, tapi mungkin untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang buku ini, silahkan yang ingin memberikan pertanyaan. Ya di kolom chat ini Bu ada ya Ibu Stefani ya. Bertanya di dalam bukunya apakah ada integrasi ke hidup praktika sebagai orang percaya atau hanya berhenti pada pemahaman teologi? Nah, pada dasarnya ini sebenarnya, bukan soal pemahaman teologi ya, tetapi memberitahukan kita apa yang menjadi isi daripada bagian itu. Nah, ada bagian yang kita bisa lihat relevan dengan kehidupan kita. Sehingga tadi yang seperti saya katakan ya, soal pembunuhan kok Tuhan, memerintahkan untuk membunuh, betul nggak? Sehingga kemudian itu kemudian diangkat untuk dibahas. Tetapi tentu saja tidak semua bagian kemudian diberikan aplikasi, karena ini terutama sebenarnya adalah kitab yang mau supaya kita kemudian mengerti apa yang menjadi isi daripada itu ya. Jadi untuk bagian praktisnya tidak ya, tidak sangat banyak, karena memang namanya membahas kitab sejarah itu berapa kitab tuh di dalam cuma 500 halaman, tidak mungkin kemudian sampai memberikan praktisnya secara detail. Ya, baik. Terima kasih Bu. Dari saya, Bang Irwin tanya. Ya, silakan. Ya, baik Bu, saya ingin bertanya. Kan tadi disebutkan bahwa penulis itu jatuh pada itu satu pilihan untuk itu ya, apa pada stand narasi itu tadi ya. Iya, pada kritik narasi, dia pada memegang kritik narasi, iya. Ya. Karena yang dibahas ini kitab sejarah, saya jadi itu pengen tahu pandangan penulis tentang sejarah sendiri itu, sejarah maksudnya ya kitab sejarah itu seperti apa dan sejarah itu seperti apa, dan kemudian itu Bu, apa relevansinya ketika kita belajar sejarah itu dengan kehidupan kita yang sekarang itu seperti apa, apakah penulis juga menyinggung hal-hal yang seperti itu gitu ya. Contohnya kan ketika disebutkan tentang raja-raja itu kan kalau diaplikasikan ke keluarga itu bagus sebenarnya. Ada yang boleh dicontoh, ada yang tidak boleh dicontoh, karena raja-raja Israel itu seringkali dinarasikan juga tidak taat gitu ya. Orang tuanya jahat gitu ya di mata Tuhan gitu. Seringkali raja-raja Israel disebutkan seperti itu. Nah, ketika belajar seperti itu dan posisi kita sebagai anak misalnya di dalam keluarga, apa yang bisa kita itu Bu, gali lebih dalam gitu. Nah, sebenarnya Pak, kita harus melihat tujuan daripada kitab ini adalah menjelajah ya, sehingga tentu saja tidak bisa sampai memberikan banyak sekali aplikasi praktis ya. Bahkan kalau kita baca komentari pun yang sudah membahas setiap buku itu dengan detail itu juga belum tentu memberikan aplikasi praktis. Jadi dalam hal ini memang kalau kita mencari aplikasi praktis, ini bukan maksudnya tidak secara gamblang diberikan. Tapi sebenarnya kalau kita kemudian bisa
bisa menarik apa yang dikatakan sebagai isi Alkitab itu, kita bisa berdasarkan apa yang kita baca menerapkan praktisnya, karena kita kemudian diberikan prinsipnya. Karena memang kitab sejarah di dalam Alkitab itu berbeda dengan kitab sejarah yang kita baca di sekolah. Nah, kitab sejarah pada dasarnya hanya memberikan kita fakta sejarah, tapi kitab sejarah dalam Alkitab bukan seperti itu. Kitab sejarah dalam Alkitab tujuannya ya bukan hanya memberikan fakta sejarah, tapi tujuannya memberitakan kita firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kisah-kisah sejarah tersebut. Sehingga ketika kemudian penulis memberikan isi daripada kitab tersebut, nah sebenarnya kita banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Tapi memang penulis kemudian tidak kemudian secara gamblang mengatakan, nah hal praktis yang bisa kita dapatkan ini, itu tidak. Karena memang itu bukan fungsi daripada buku ini. Iya, oke. Kalau soal itu sendiri, pilihan penulis pada narasi Kritik itu narasi. tadi, ya itu Nah, apakah tepat Bu, untuk kalau menurut saya melihat sangat kitab tepat, sejarah? ya, Oh, sangat tepat. Karena apa? Kritik sumber, kritik bentuk, kritik redaksi mempertanyakan dan sering sekali menganggap bahwa penulis itu banyak orang atau ada editor yang banyak sekali dan sebagainya. Sedangkan kritik narasi menganggap misalnya pengulangan atau apa yang kelihatan seperti inkonsisten di dalam teologi, nah itu mungkin ada sebenarnya seni penulisan yang hendak ditekankan. Jadi saya secara pribadi setuju dengan kritik narasi karena saya lebih melihat penulis Alkitab itu sebenarnya misalnya penulis kitab Yosua ya Yosua, bukan kemudian ada banyak sekali sumber-sumbernya yang kemudian ada editornya dan sebagainya. Jadi saya setuju mengenai kritik narasi. Menurut saya pengulangan bukan berarti pasti dua sumber yang berbeda kan. Pengulangan bisa berarti karena penulis mau menunjukkan penekanan. Ya, kita tahu bahwa di dalam dunia kuno pengulangan itu penting. Ingat loh ya, Alkitab itu diberikan untuk didengar, saudara, bukan untuk dibaca. Orang PL maupun orang PB nggak punya Alkitab di rumah untuk mereka baca. Jadi mereka dengar pada hari Sabat ketika misalnya Alkitab dibacakan di pertemuan kudus mereka, ya. Karena itu kenapa pengulangan kemudian merupakan sesuatu yang penting. Jadi kalau dianggap pengulangan berarti ada sumber yang berbeda, nah saya tidak setuju. Karena itu saya lebih setuju dengan kritik narasi. Pengulangan karena memang ada seninya, ada hal-hal yang hendak ditekankan misalnya. Jadi saya setuju dengan penulis yang lebih memilih kritik narasi. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Ina. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari sahabat SU? Ini ada informasi di kolom chat ya, katanya peserta tidak bisa membuka mic secara sendiri gitu ya, harus operator. Apakah benar seperti itu? Mungkin bisa dicoba salah seorang peserta. Bisa, Kak. Oh, bisa ya? Ya, baik. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Susi di kolom chat. Apakah dalam buku ini setiap kitab dibahas secara detail teks dan konteksnya, sehingga pembawa dibawa masuk pada peristiwa sejarah keselamatan yang dipaparkan, dan melaluinya kita bisa menghubungkan ya, dengan sejarah masa kini? Nah, teks ini dibahas ya, maksud kitab-kitab dibahas dengan lumayan, tapi memang tidak bisa detail sekali. Kalau kita mau setiap kita detail itu kita sebut komentari. Ini adalah menjelajah perjanjian lama ya. Berapa kitab cuman di dalam 500 halaman. Berbeda dengan komentari, satu kitab bisa 500 halaman ya, sehingga sehingga tidak mungkin bahas ya sampai sangat detail untuk ayat-ayatnya. Tetapi dari isinya kita bisa mengerti akan kisah yang diberikan dengan sudah baik ya, sehingga kita kemudian mengerti apa yang menjadi isi daripada kitab-kitab ini. Tapi sekali lagi pembahasan praktis bukan merupakan sesuatu yang merupakan tujuan kitab ini ya.
Jadi kalau kita sebenarnya mau kitab-kitab yang bisa kita melihat banyak sekali praktisnya, itu lebih ke arah mungkin kita harus bukan saja commentary tetapi mungkin buku-buku devotional kali ya, itu yang lebih banyak memberikan kita nuansa praktis yang berkenaan dengan kehidupan kita. Ya, terima kasih Bu. Berarti kalau kita bisa mengkategorikan ini buku ini di atas dari buku pengantar, tapi di bawah dari komentari begitu Bu ya? Betul. Ya, Di jadi antara pengantar dan komentari ya. betul. Karena sering sekali buku pengantar itu tidak terlalu masuk ke dalam isi ya, sedangkan ini Ya. ada, tapi tentu saja tidak bisa sedetail komentari. Ya, baik. Jadi itu mungkin sedikit gambaran buat sahabat SEO yang ingin memiliki buku ini. Ya, ini lebih sedikit mendalam daripada pengantar, tapi juga tidak terlalu mendalam seperti komentari ya. Jadi cukuplah untuk kalau bisa dibilang untuk para mahasiswa teologi di tingkat awal ya. Ya, maksudnya untuk supaya kita kemudian memahami kitab ini sebenarnya isinya tentang apa, ya enggak, pembahasannya apa, kan itu tadi juga diberikan tema-tema utama. Tapi kalau kita mau lihat ayat per ayat, nah cari komentari dong, nggak mungkin di dalam kitab atau menjelajah begitu kita mau supaya setiap ayat dijelaskan. Itu memang bukan fungsinya ya. Terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, untuk ada yang bertanya tapi di kolom chat ya tentang bagaimana mendapatkan buku ini, nanti bisa menghubungi nomor kontak dari SEO Indonesia. Nanti akan kami tampilkan bagaimana cara memesan buku ini di Tokopedia, juga marketplace sudah ada. Ya, silahkan jika ada Bapak Ibu sahabat SEO yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, kalau boleh tahu Bu, apa sih kelebihan-kelebihan dari buku ini sehingga ini baik untuk kami untuk dimiliki? Kalau menurut saya kelebihannya itu adalah banyak membahas mengenai isu-isu yang dipermasalahkan di masa kini. Ya, sehingga karena itu mengenai penanggalannya, apakah ini seperti tadi ya, apakah kemuliaan Salomo fiksi atau fiktif seperti itu ya, ketika Yosua menghancurkan Yeriko dan Ai, apakah sebenarnya ada kota-kota itu dan sebagainya ya, sehingga kelebihannya itu banyak sekali membahas sebenarnya isu-isu yang dipermasalahkan, tapi memang mungkin isu-isu itu lebih dipermasalahkan di kalangan akademis ya, daripada di kalangan para awam. Tetapi ketika kita sebagai awam membaca, kita kemudian sadar, oh ternyata sebenarnya ya banyak sekali orang menggali dan memperdebatkan apa yang dikatakan Alkitab, dan saya rasa itu membantu supaya nanti ketika kemudian ada orang mengatakan, tuh ya ternyata tuh ada yang berpendapat kemuliaan Salomo itu fiktif. Nah, kemudian kan kita, kita sudah pernah dengar nih ada pembahasan seperti itu, sehingga kita itu kemudian tidak terkaget-kaget ya ketika ternyata orang mengatakan ini dan itu. Jadi menurut saya ini sangat membantu untuk para awam juga mengerti isu-isu apa sebenarnya yang sekarang ini ada di dalam kitab-kitab sejarah ini. Kalau boleh tahu Bu, mungkin sedikit bocoran dari isi buku ini tentang pembahasan roh Samuel ya tadi ya. Iya, apa yang dibahas? Yang dibahas dari di sini tidak memberikan sesuatu secara tuntas kalau saya bilang, karena memang ya ini kalau soal menggali lebih dalam dan sebagainya itu kan memang dari awal sudah dikatakan ya bahwa itu tidak dimaksudkan untuk membahas tuntas. Ya, sehingga coba saya harus lihat ininya. Nah, pikirkanlah tentang pemanggilan arwah oleh Saul, saya bacakan ya, apa yang terjadi dalam pasal 28 ayat 3 sampai 19. Apakah benar-benar mungkin meskipun dilarang bagi Israel untuk berkomunikasi dengan orang mati melalui seorang medium? Apakah sebuah penjelasan naturalis yaitu psikologis tentang seluruh episode dapat digunakan? Misal bahwa komunikasi dari Samuel adalah proyeksi dari perasaan bersalah Saul. Bagaimana Anda akan menjelaskan reaksi medium dalam ayat 12? Anda dapat memakai penjelasan Goldingay misalnya mengenai episode ini
dikasih halamannya sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi memang tidak memberikan kita isinya, jadi ini lebih ke arah supaya kita kemudian memikirkannya lebih lanjut. Ya, baik Bu. Terima kasih. Berarti ini memang tidak memberikan benar-benar jawaban, ya karena pertanyaan tentang atau pembahasan tentang Roh Samuel sendiri itu punya banyak tafsiran Bu. Jadi dia tidak masuk sampai ke situ Bu ya. Dia tidak memberikan kita karena sekali lagi tafsiran ini mana bukan ini. komentari ya, ini bukan komentari. Ya. Jadi justru bagusnya karena dia membawa kita untuk kembali berpikir sendiri. Baik, terima kasih. Jadi membuat kita itu oke, kalau kita mau tahu kita cari tahu, entah tanya hamba Tuhan, entah kita kemudian baca komentari dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini ada satu pertanyaan ya dari Pak Jeffrey ya. Saya coba. Untuk pandangan yang mengatakan bahwa penyeberangan orang Israel di Sungai Yordan itu sebenarnya tidak betul, tapi melewati pinggiran sungai, dan juga pandangan bahwa Yunus sebenarnya tidak tinggal dalam ikan, bagaimana Bu pendapatnya? Nah, sorry, apa penyeberangan Sungai Yordan tidak tinggal dalam ikan maksudnya? Maksudnya ada pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya orang Israel itu tidak menyeberangi Sungai Yordan, tapi cuman lewat di tepinya gitu Bu. Ya gimana bisa lewat di tepinya, orang dia dari yang bagian timur Sungai Yordan kemudian ke bagian barat Sungai Yordan, gimana jalan di tepinya? Ya nggak bisa dong, ya itu kan tidak masuk akal ya. Jadi saya rasa itu, karena kan kemudian mereka benar-benar masuk ke bagian barat Sungai Yordan, padahal tadinya ada di bagian timur Sungai Yordan. Jadi kalau nggak menyeberangi gimana dong? Jadi karena itu kita harus hati-hati ya. Maksudnya pandangan-pandangan orang itu ada yang cukup masuk akal, ada yang sebenarnya tidak masuk akal, atau berarti menganggap bahwa teks Alkitab sebenarnya tidak benar ya. Jadi kita harus hati-hati. Saja Alkitab masa kini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, jika tidak ada, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri acara sejenak bersama Esyu ini, dan kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ibu Inawati tentang buku MPL seri kedua ini. Namun sebelumnya ada informasi dari Esyu yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Ya, ini bagi Bapak Ibu tadi yang bertanya atau siapapun yang ingin memiliki buku ini. Ya, Menjelajah Perjanjian Lama jilid yang kedua sudah terbit, dan ada diskon khusus untuk kita yang ingin memesannya malam hari ini, yaitu seharga 170.000 dari harga 200.000. Ya, buku ini tadi seperti sudah dijelaskan ya bagaimana isinya, tentu sangat menarik bagi kita yang ingin memahami kitab-kitab sejarah lebih jauh dan lebih dekat lagi dan lebih dalam tentang isinya seperti apa. Dan untuk pemesanannya silakan untuk menghubungi nomor 0811 99 10 377. Ya, Bapak Ibu boleh screenshot layar ini dan nantinya bisa menghubungi bagian marketing dari Esyu Indonesia. Kemudian informasi berikutnya, ya untuk sejenak bersama Esyu Indonesia pada dua minggu depan, yaitu tepatnya pada tanggal 9 bulan September 2022, akan dibahas tentang seri Ego Eimi. Ini juga salah satu buku yang diterbitkan oleh Esyu Indonesia dengan satu tema, yaitu Akulah Roti Hidup. Ya, ada 7 tema di dalamnya, dan Akulah Roti Hidup ini akan menjadi pembahasan di minggu depan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aaron Frior Sihombing. Jadi Bapak Ibu sahabat Esyu bisa kembali menggunakan link yang sama untuk masuk mengikuti acara sejenak bersama Esyu ini di tanggal 9 September 2022. Ya, ini informasi dari Esyu Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ina untuk memberikan konklusi.
Oke, baik. Nah, menurut saya ini adalah buku yang sangat baik untuk mahasiswa teologi ya, karena bukan saja memberikan kita introduksi dan kemudian isi daripada setiap kitab, tetapi juga isu-isu yang sangat penting seperti tadi kitab sejarah ya mengenai Deuteronomistik misalnya, itu adalah isu yang besar beberapa puluh tahun yang lalu sehingga itu dibahas mengenai kritik sumber, kritik redaksi dan sebagainya, semuanya juga itu dibahas. Nah, untuk awam sebenarnya baiknya buku ini adalah memberikan kita latar belakang, tema-tema utama misalnya, kemudian memberikan kita untuk melihat lebih dalam isu-isu tertentu ya di dalam panel-panel tersebut, dan tentu saja kita kemudian walaupun mungkin ya tidak bisa mengikuti perdebatan mengenai kritik-kritik itu dengan baik, tapi itu membuka wawasan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu ternyata sebenarnya di kalangan akademisi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita misalnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan mengagetkan dan menggoncangkan iman kita. Ya, kalau kita sebagai awam tidak tahu apa-apa, begitu diserang sedikit, waduh, jangan-jangan langsung tuh iman kita goncang. Sehingga bagi kita orang awam yang suka belajar, ini adalah buku yang sangat baik supaya kita juga mengerti isu-isu yang ada di kalangan akademisi. Ya, sekian itu dari saya. Ya, terima kasih banyak Bu, dan terima kasih juga untuk semua sahabat ESU yang sudah berpartisipasi hadir di malam hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, sekali lagi minta kesediaan Ibu Ina untuk menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh membedah buku Menjelajah Perjanjian Lama bagian 2, yaitu kitab sejarah. Dan kiranya apa yang kami bahas ini memberikan kepada jemaat yang mengikuti untuk lebih mengetahui kira-kira apa yang menjadi isi daripada buku ini. Berdoa Tuhan kiranya Engkau yang boleh memakai buku ini boleh menjadi berkat terutama untuk mahasiswa-mahasiswa teologi, tetapi juga untuk anak-anak Tuhan yang mau belajar dan yang mau mengerti masalah-masalah apa yang ada di dalam permasalahan kitab sejarah ini. Sehingga dengan demikian menjadi orang awam yang juga mengerti dengan baik apa yang menjadi isu-isu yang perlu diperhatikan, dan tentu saja ini juga boleh membuat para jemaat Tuhan ini berpikir dengan lebih kritis lagi. Kami berdoa kiranya melalui buku ini menjadi berkat bagi banyak orang untuk lebih mengenal lagi Perjanjian Lama terutama kitab sejarah, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu.